Shalom Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Selamat pagi buat kita semuanya. Puji Tuhan, saat pagi hari ini sekalipun kita ibadah online di rumah kita masing-masing, mari kita persiapkan hati kita mau menyembah Tuhan Yesus Kristus. Biar saat pagi hari ini kita penuh dengan ucapan syukur di hadapan Tuhan. Kita mau bersyukur kepada Tuhan saat pagi hari ini. Karena sungguh besar kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Yesus yang menyelamatkan kehidupan kita. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Mari kita angkat pujian ini bersama. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Kami mau menyembah Engkau di tempat ini Tuhan, sebab Engkau yang layak dipuji. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah,
sembah Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Kami memuji nama-Mu. Darah-Mu yang telah tebus dosa kami, darah-Mu yang sembuhkan kami. Terima kasih Tuhan. Kau yang layak disembah, layak ditinggikan. Haleluya. Syukur, syukur bagi-Mu Tuhan. Segala pujian hanya bagi Yesus. Kau yang layak diagungkan. Terima kasih Tuhan. Saat pagi hari ini Tuhan, kami masih sehat, kami masih kuat, kami masih diberikan nafas kehidupan. Itu suatu bukti pemeliharaan-Mu atas kehidupan kami. Dimanapun saat ini kami berada Tuhan, kami percaya Roh-Mu melayang-layang di atas hidup kami Bapa, di atas hati kami, di atas puji-pujian kami. Dan kami percaya kami yang sakit Engkau sembuhkan ya Bapa. Engkau hilangkan segala virus mematikan apapun Tuhan. Engkau hilangkan segala penyakit-penyakit apapun dalam tubuh kami. Kami yang lemah Engkau kuatkan Tuhan. Yang miskin Engkau perkaya ya Bapa. Yang dalam kesendirian kami percaya Roh-Mu yang menghibur setiap kami. Dimanapun kami berada saat ini dan apapun keberadaan kami. Kami percaya ada sukacita di dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu, penyelamatan-Mu atas kehidupan kami ini Tuhan. Kami siap memuji dan membesarkan nama Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Yang terbaik untuk Tuhan dengan segenap hidup, waktu, dan harta. Saya berikan yang terbaik untuk Tuhan dengan segenap hidup, waktu, dan harta. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan di rumah kita masing-masing. Puji Tuhan, tetap sehat. Amin. Tetap semangat. Amin. Ya, kita harus sehat, kita harus semangat, kita harus lawan setiap penyakit-penyakit dalam tubuh kita. Karena kita percaya kepada Tuhan, Dia pulihkan kehidupan kita, Dia sembuhkan sakit kita. Kita angkat pujiannya bersama. Yesus, aku percaya. Mari kita katakan sama-sama. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Kau pulihkan, sembuhkan, mujizat di dalam hidupku. Mari katakan, Yesus, aku percaya. 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 Kau pulihkan, sembuhkan, mujizat di dalam hidupku. Mari katakan haleluya. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Katakan dengan iman. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya.
Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Kau pulihkan, sembuhkan, mujizat di dalam hidupku. Mari katakan haleluya. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Kita percaya mujizat masih terjadi dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, selamat pagi hari ini kita mau semakin diurapi oleh Tuhan, dibaharui oleh Tuhan, oleh kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Mari kita persiapkan hati kita. Ketika Dia berfirman, Dia akan sembuhkan sakit kita. Ketika Dia bersabda, Dia akan yang menyelamatkan kehidupan kita. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Saya serahkan kepada hambanya memberitakan firman Tuhan pada pagi hari ini. Shalom, selamat pagi sidang jemaat yang kekasih di dalam Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam ibadah kita, sekalipun dalam ibadah online. Nah, kita akan masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, terima kasih pada pagi hari ini kami boleh beribadah kembali kepadamu, menyerahkan seluruh kehidupan kami dan menggantungkan hidup kami kepada tangan Tuhan. Kiranya anugerah kemurahan-Mu yang memberkati kami dalam ibadah kami pada pagi hari ini,
dan berkat firman-Mu yang menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut dengan sukacita firman-Mu pada pagi hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Shalom, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Mari kita akan masuk dalam berita firman Tuhan. Saya mengajak sidang jemaat membuka di dalam kitab Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-13. Yang demikian firman Tuhan katakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Sekali lagi saya bacakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Sidang kekasih Tuhan, pagi hari ini kita beribadah kembali secara online di rumah kita masing-masing, tetapi tidak mengurangi semangat iman kita kepada Tuhan. Dan Tuhan selalu menyertai kita, di mana saja, kapan saja, dalam situasi bagaimanapun juga. Tuhan Yesus menyertai kita. Saudara-saudara, karena itu, di dalam ayat tadi, Paulus mengatakan kepada orang-orang Filipi, bagaimana Paulus menghadapi kesulitan dalam melayani Tuhan dan pekerjaannya. Tetapi Paulus sampaikan, Paulus mampu memikul, menanggung, saudara-saudara, kesulitan-kesulitan itu dan menjadi menang oleh karena Tuhan. Dengan kata lain, menang bersama Tuhan. Dan kita akan belajar bagaimana kita hidup menang bersama Tuhan. Saudara-saudara, dalam kehidupan ini banyak tantangan, banyak kesulitan, banyak kekhawatiran, banyak rasa takut, gelisah dan sebagainya. Apalagi melihat situasi akhir-akhir ini, saudara-saudara, sehingga mengharuskan kita mengadakan ibadah online kembali. Saudara-saudara, oleh karena begitu semaraknya pekerjaan, saudara-saudara, virus COVID-19. Di mana-mana terdengar berita duka, pergumulan, rasa takut. Tetapi kita percaya, saudara-saudara, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, Allah Sang Pencipta, langit, bumi, laut, dan segala isinya, yang telah menyatakan dirinya datang ke dalam dunia di dalam pribadi Yesus Kristus. Dan Paulus mengatakan, segala sesuatu, segala perkara dapat kutanggung di dalam Yesus, saudara-saudara, yang memberi kemenangan, kekuatan kepadaku. Demikian juga dengan Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan saya. Saudara-saudara, kita bisa menjalani hidup dengan berkemenangan oleh karena kita melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, ada 4 hal yang penting yang membuat kita dapat menang bersama Tuhan. Artinya kalau kita hidup seorang diri, kita ini tidak mampu. Kita manusia yang lemah, manusia yang banyak kekurangan, manusia yang tidak sempurna karena dosa. Dan kita perlu Sang Pencipta kita terlibat dalam kehidupan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, yang pertama, kalau kita mau hidup menang bersama Tuhan, maka hiduplah dalam sukacita di dalam Tuhan. Hidup bersukacita di dalam Tuhan. Kenapa Paulus mampu menanggung perkara-perkara kesulitan-kesulitan yang dia hadapi, saudara-saudara? Karena Paulus di dalam ayat yang ke-10 menyampaikan kepada orang-orang di Filipi itu, aku sangat bersukacita di dalam Tuhan. Ini hal yang penting, saudara-saudara. Sukacita itu adalah hati yang gembira. Amsal pasal 17 ayat 22 mengatakan, hati yang gembira itu adalah obat yang manjur. Dan di dalam ayat yang keempat dari Filipi pasal yang keempat ini, di sana dikatakan bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Jadi sukacita ini sangat penting. Saudara-saudara, ada yang meneliti bahwa hati yang sukacita bisa terwujud dari senyum. Senyum bisa meningkatkan imun kita. Tertawa bisa meningkatkan imun kita, saudara-saudara. Sehingga membuat kita sehat. Itu sebabnya benar, kata Amsal 17 ayat yang ke-22. Hati yang gembira
adalah obat yang manjur. Dan itu adalah satu kemenangan dalam kehidupan kita. Yang kedua, saudara-saudara, kalau kita mau menang bersama Tuhan, maka kita harus bersyukur di dalam kehidupan ini. Saat-saat ini saudara-saudara mungkin sulit untuk bersyukur. Ya, sekarang ini khususnya di Jawa dan Bali, saudara-saudara, ada PPKM. Tetapi kita dukung karena ini akan memutus rantai penularan COVID-19, saudara-saudara. Dan ini menjadi tanggung jawab kita semua. Itu sebabnya saudara-saudara kita beribadah secara online. Tetapi hati kita terus berkobar-kobar di dalam kita percaya Tuhan. Apa itu bersyukur, saudara-saudara? Di dalam ayat yang 11 dikatakan, ayat yang ke-11, ku katakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Bersyukur adalah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Saudara-saudara, artinya kita tidak boleh iri. Ya, kalau orang lain maju kita nggak boleh iri. Kita boleh ingin seperti orang lain, nggak salah. Karena keinginan itu positif. Ingin positif. Tetapi kalau iri itu negatif, saudara-saudara. Nah itu sebabnya mari kita bersyukur. Belajar bersyukur kepada Tuhan. Saya membacakan di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang ketiga. Dikatakan demikian. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Saudara-saudara, bersyukur, ya, hidup belajar mencukupkan diri dengan apa yang ada dalam segala hal. Itu yang kedua, saudara-saudara. Ya, kita bersyukur. Yang ketiga, kalau kita mau hidup menang bersama Tuhan, saudara-saudara, maka merasa senang jika orang lain diberkati. Ini kan sulit, ya. Tadi saya menyampaikan ingin itu positif, tapi iri itu negatif. Jadi kalau mau dibandingkan, ya, ingin itu positif masih banyak positifnya, tetapi kalau sudah iri itu negatif. Nah, kalau ada orang lain yang maju, ada orang lain yang diberkati, kita harus ikut merasa senang, bukan merasa iri. Saudara-saudara, karena iri itu akan mengecilkan, membuat kita sakit, membuat kita berpikir negatif terus sehingga kita tertekan oleh rasa iri kita. Saudara-saudara, di dalam ayat yang ke-17 dikatakan, tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Paulus memang menerima pemberian dari jemaat. Itu menyenangkan. Tetapi Paulus lebih senang kalau orang-orang yang memberi itu diberkati. Ya kan? Kita tahu Ananias dan Safira. Ananias dan Safira itu memberi, ya, setelah menjual tanah. Tetapi di dalam hatinya dia melihat Barnabas itu memberikan semua hasil penjualan tanahnya, dan Ananias dan Safira juga mengatakan aku juga bisa. Nah, saudara-saudara, melihat orang lain maju, melihat orang lain berbuat baik nggak senang. Dan kemudian Tuhan tidak berkenan atas pemberian itu. Justru pemberiannya membuat Ananias dan Safira mati. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Paulus mengatakan pemberianmu itu baik. Ya, untuk mendukung pelayanan, untuk mendukung orang lain, memberkati orang lain. Tetapi yang kuinginkan adalah supaya buahmu makin
makin besar, engkau makin diberkati Tuhan. Artinya apa? Paulus berdoa supaya orang lain diberkati dan Paulus senang kalau orang lain diberkati. Mari kita mempunyai jiwa juga seperti itu, saudara-saudara, belajar ya. Kalau mau menang bersama Tuhan, singkirkan dari rasa iri, saudara-saudara, tetapi tingkatkan rasa senang kalau orang lain diberkati Tuhan. Dan itu menjadi doa kita. Sehingga berkat itu merata, saudara-saudara. Karena berkat itu menjadi haknya setiap orang. Yang terakhir, saudara-saudara, kita kalau mau menang bersama Tuhan, maka hal yang keempat adalah tetap percaya bahwa Allah akan memenuhi, mencukupkan keperluan kita untuk kemuliaan Tuhan. Ayat 19 dikatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Yang pertama, kalau kita mau menang bersama Tuhan dalam kehidupan kita, walaupun mungkin dalam kondisi yang seperti ini serba sulit, ya, mau bergerak mungkin sulit, dibatasi untuk sementara waktu, supaya semua masyarakat Indonesia khusus umumnya semua sehat, saudara-saudara, dan kita dukung ini. Maka kalau kita mau menang dalam segala kondisi, yang pertama saya ulangi, hidup dengan bersukacita di dalam Tuhan. Buatlah hati kita gembira. Yang kedua, bersyukur. Artinya belajar mencukupkan diri dengan segala hal yang kita miliki. Dalam segala keadaan kita belajar mencukupkan diri. Yang ketiga, kalau orang lain diberkati, kita merasa senang. Dan kita berdoa supaya orang lain diberkati juga. Dan yang keempat adalah tetap percaya bahwa Allah akan memenuhi atau mencukupkan keperluan kita untuk kemuliaannya. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari sidang jemaat Tuhan, dalam ibadah online ini saya sampaikan di rumah masing-masing bahwa berkat yang diberikan Tuhan kepada kita itu untuk kemuliaan Tuhan. Saya mengutip di dalam Yesaya pasal 43 ayat yang ke-7. Di sana intinya dikatakan, semua yang kuciptakan, apa yang kuciptakan adalah untuk kemuliaanku. Jadi pada pagi hari ini saudara-saudara, mari kalau kita mau hidup menang bersama Tuhan, mampu menanggung segala perkara dalam kehidupan ini, kita hidup seperti yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Saudara-saudara sidang jemaat Tuhan, Bapak Ibu, apapun kesulitan yang sedang kita alami, yang sedang Bapak Ibu saudara-saudari alami, apakah itu kesulitan ekonomi, keuangan, kesulitan keluarga, pendidikanmu, saudara-saudara, kesehatanmu, pekerjaanmu, cita-citamu yang belum terwujud. Saya sampaikan, jangan takut, tapi jadilah seorang pemenang karena melibatkan Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Karena tangan Tuhanlah yang akan menuntun kita, menopang kita, dan memberkati kita semua. Amin. Mari kita menaikkan satu pujian sebelum kita berdoa. Peganglah tanganku, Roh Kudus. Bapak Ibu, saudara-saudari di rumah, kalau mau mengangkat tangan, angkat tanganmu. Dalam segala pergumulanmu, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus yang menolong. Peganglah tanganku, Roh Kudus, setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada
agar ku tidak tersesat, mengikut jalan kudus Tuhan. Kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah, ajaib-ajaib, ajaib-ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang beri menang, amin. Yesus namanya, kudus, kudus. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah, ajaib-ajaib Tuhan, ajaib-ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pagi hari ini Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur bersama-Mu, kami boleh meraih kemenangan demi kemenangan. Sehingga kami menjadi seorang pemenang lebih daripada pemenang, ya Tuhan. Hanya karena dengan Engkau, bersama Engkau, bukan karena kekuatan kami, kegagahan kami, kemampuan kami, tetapi hanya tangan kuasa-Mu yang menopang kami, menuntun kami dan memberkati kami, sehingga kesulitan yang kami hadapi, kami mampu lalui, kami dapat tanggung, cakap Tuhan mengatasinya dan melewatinya bersama dengan Engkau. Berkati firman-Mu yang telah kami dengar, kami pelajari pada pagi hari ini. Tambahkan iman percaya kepada-Mu ya Tuhan, supaya kami makin dewasa di dalam Engkau. Kami terus berdoa untuk pertumbuhan ya Tuhan, pekerjaan-Mu, pelayanan yang Ku percayakan kepada kami, tangan-Mu yang memberkati kami, yang sudah membentuk jemaat-Mu, maka Engkau akan memberkatinya. Dalam segala kesulitan, kami hanya percaya Engkau mampu mencukupkan apa yang kami perlukan tiap-tiap hari. Dalam nama Yesus, kami juga menyerahkan bangsa dan negara kami yang akhir-akhir ini, saat-saat ini, Tuhan sedang dilanda oleh virus COVID-19 yang kami melihat di sana sini terjadi pergumulan-pergumulan hidup Tuhan. Dan karena itu Engkau berkati bangsa dan negara kami yang mengatasi penularan COVID-19 ini dengan mengadakan PPKM Tuhan untuk Jawa dan Bali khususnya dalam nama Yesus. Dan kiranya Tuhan boleh menghentikan laju virus COVID-19 sehingga bangsa dan negara kami terpelihara Tuhan. Sehat, kuat, walafiat, Engkau ditinggikan Tuhan karena Engkau Allah yang mengasihi kami. Terima kasih berkati Bapak Presiden dan seluruh staf-stafnya, ya Tuhan, dari pusat sampai dengan daerah-daerah Tuhan. Terima kasih
Terima kasih Engkau memberikan Tuhan roh hikmat-Mu supaya boleh memajukan bangsa dan negara kami untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih, haleluya. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang sakit khususnya. Dalam nama Yesus Tuhan yang menjamah dan menyembuhkan. Engkau mengenal mereka satu persatu Tuhan. Terima kasih, haleluya. Dan kami terus berpegang teguh kepada doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan datang. Marilah segera siapkan dirimu, Yesus datang. Angkat kedua tanganmu. Tuhan, berkatilah kami, tolonglah kami, lindungilah kami, dan sertailah kami. Biarlah Engkau yang menyinari kami dengan wajah-Mu dan memberikan kepada kami kasih karunia-Mu. Engkau yang menghadapkan wajah-Mu kepada kami dan memberikan kepada kami damai sejahtera-Mu. Karena itu sidang jemaat Tuhan, mari kita mengakhiri ibadah kita pagi hari ini dengan berkat kasih dari Allah Bapa, anugerah di dalam Yesus Kristus, persekutuan, penyertaan, dan penghiburan kekuatan Roh Kudus menyertai kita semua dari pagi hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Bapa terima kasih. Bapa terima tetap semangat, tetap sehat, Tuhan